Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati kematian dan kesengsaraan Tuhan dan juga merayakan kebangkitan Kristus. Kita bersyukur bahwa karena pengorbanan Tuhan, karena karya Tuhan di atas kayu salib, kita semua boleh mengalami anugerah keselamatan. Dan melalui kebangkitan Kristus, kita boleh juga mendapat bagian di dalam kemenangan Kristus. Karena itu kita selalu mengingat akan karya Tuhan di atas kayu salib yang sudah menebus kita. Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Karena salibmu, di dalam salibnya lah kita mendapat kelepasan dan kemenangan. Di dalam kebangkitannya kita memiliki pengharapan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur mengingat karya Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh memiliki hidup yang berarti, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan oleh kebangkitan-Mu memberi kami pengharapan akan hidup kami, masa depan kami. Bahkan Tuhan, Kau yang menjamin masa depan yang baik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami boleh datang untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang melayani maupun juga setiap jemaat-Mu yang berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11, yaitu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di mana Dia mengubah air menjadi anggur. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara, satu bagian firman Tuhan yang menceritakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai mujizat yang pertama di dalam pelayanannya, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya. Nah, saudara, merubah air menjadi anggur pastilah dilakukan bukan dengan kemampuan manusia. Karena itu adalah hal yang mustahil bahwa manusia bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, saudara, kalau saudara pernah membaca di berita, pernah ada satu masa orang yang mengaku bisa merubah air menjadi bahan bakar, ya, bensin dan bahan bakar lainnya. Tapi ternyata itu adalah satu hoax saja, satu cerita palsu, ya. Manusia tidak punya kemampuan merubah hal yang seperti itu, apalagi air menjadi anggur. Jelaslah, mujizat ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa di mana menyatakan tentang keilahian Kristus yang sanggup berkuasa atas alam, sehingga air pun bisa dirubah menjadi anggur hanya dengan firman-Nya. Saudara, kalau kita melihat kisah di mana di dalam sebuah pesta perkawinan ini Tuhan membuat mujizat air menjadi anggur. Nah, saudara, pertanyaannya adalah sebenarnya apa arti anggur di dalam sebuah pesta perkawinan pada zaman itu di tengah-tengah bangsa Yahudi? Nah, saudara, yang pertama, anggur itu selalu menjadi simbol sukacita dalam sebuah pesta perkawinan. Jadi dalam sebuah pesta perkawinan orang Yahudi adalah satu keharusan bahwa tuan rumah atau mempelai itu menyediakan anggur bagi tamu-tamunya, ya. Karena anggur adalah simbol dari sukacita dari peristiwa perkawinan itu sendiri. Sehingga kalau tidak ada anggur, itu seolah-olah berarti perkawinan itu adalah sesuatu yang hambar, yang tidak meriah. Sehingga saudara, ketika seseorang atau sebuah pesta kehabisan anggur, itu seperti sebuah pesta yang kehilangan sukacitanya, menjadi hambar. Saudara, sehingga ketika mereka kehabisan anggur, ya, dan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, maka itu mempunyai satu makna yang penting bahwa kehadiran Yesus di tengah pesta itu mengubah satu keadaan yang sudah menjadi hambar karena kehabisan anggur menjadi sukacita oleh karena anggur yang Tuhan sudah sediakan kembali. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus mengubah keadaan yang dihadapi oleh manusia, ya. Dari satu keadaan yang hambar menjadi satu keadaan yang sukacita. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran Yesus selalu mempunyai satu dampak yang mengubah hidup manusia, termasuk hidup kita, ya. Dari sesuatu yang mungkin sudah menjadi hambar, tapi diubahkan Tuhan menjadi suatu hidup yang baru, hidup yang bersukacita. Ya, saudara, dalam hal apa kita mengalami perubahan seperti itu? Ya, dalam hal apa Tuhan mengubah hidup kita yang hambar menjadi sukacita? Yaitu ketika seseorang yang jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, lalu dosanya yang besar itu diampuni oleh Tuhan. Maka ada satu sukacita yang besar ketika seseorang yang tahu dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak itu, tapi dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ada sukacita yang besar. Ketika seseorang dibelenggu, ya, dengan satu perasaan bersalah yang luar biasa, lalu kemudian perasaan bersalahnya itu diangkat oleh Tuhan dengan anugerah, dengan pengampunan, maka ada satu sukacita karena kelepasan dari Tuhan. Ketika seseorang hidup di dalam kepahitan, ya, ataupun belenggu-belenggu kebiasaan dosa lainnya, maka saudara, ketika dia dilepaskan ada satu sukacita. Ya, saya teringat kepada seorang yang seumur hidupnya dibelenggu dengan kecanduan alkohol. Bagaimana hidupnya itu menderita oleh karena kecanduan itu. Dia bukan lagi menikmati alkohol, tapi alkohol yang menikmati hidupnya, menghabiskan hidupnya. Sehingga hidupnya menjadi rusak dan tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Ketika Tuhan melepaskan dia dari belenggu itu,
perbudakan itu, maka ada satu sukacita. Karena hidupnya sudah dilepaskan dari belenggu. Ketika hidup manusia dilepaskan dari belenggu, dilepaskan dari kepahitan, rasa bersalah, dan dosanya, maka hidupnya ada sukacita. Hidup kita ada sukacita. Nah saudara, apa arti anggur di dalam sebuah pesta perkawinan bagi orang Yahudi pada masa itu? Yang pertama, selain merupakan simbol sukacita, dia juga merupakan satu simbol kehormatan bagi tuan rumah khususnya, ya, bagi sang mempelai. Kenapa saudara? Karena tadi seperti saya katakan bahwa adalah satu kewajiban bagi tuan rumah, bagi mempelai untuk menyediakan anggur bagi tamu-tamunya. Ya. Ketika mereka gagal menyediakan anggur di dalam pesta itu, maka mereka akan dianggap gagal memenuhi tugas mereka, tanggung jawab mereka untuk menyediakan apa yang harus disediakan dalam sebuah pesta perkawinan. Nah saudara, sukacita bagi seorang mempelai bukan dengan bersenang-senang menikmati anggur. Tapi ketika dia bisa memenuhi tanggung jawabnya, menyediakan anggur bagi tamu-tamunya, disitulah dia merasakan sukacita yang sebenarnya. Ketika dia bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik. Nah saudara, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur di dalam pesta itu, dia bukan saja telah mengubah pesta yang hambar itu menjadi pesta yang kembali ada sukacita, tapi dia juga memulihkan kehormatan dari tuan rumah sang mempelai yang sudah hampir saja kehilangan ya harga dirinya, kehormatannya karena tidak mampu menyediakan anggur di dalam pesta perkawinannya. Saudara, kita melihat bahwa kehadiran Kristus memberi dampak dalam hidup manusia. Bukan saja dia mengubah hidup yang sudah hambar menjadi sukacita, tapi dia juga memberi satu hidup yang tadinya sudah tidak bermakna, menjadi satu hidup yang bermakna, menjadi satu hidup yang mempunyai satu tujuan, satu arti di dalam kehidupan manusia. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita bersyukur bahwa Tuhan juga mengubah hidup kita yang tadinya mungkin tidak mempunyai tujuan menjadi satu hidup yang bertujuan, yang tidak mempunyai makna menjadi hidup yang bermakna. Karena Tuhan punya rencana untuk membawa satu kehidupan yang bermakna bagi kita, satu kehidupan yang mulia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang sekitar kita. Dan itu adalah satu hidup yang mulia, hidup yang sungguh bermakna. Yesus berkata, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang mulia dan bermakna. Saudara, inilah rencana Tuhan bagi umatnya. Bahwa Tuhan hadir untuk mengubah hidup kita, sehingga hidup yang hambar itu diubahkan menjadi hidup yang bersukacita, hidup yang tidak bermakna itu diubah menjadi hidup yang bermakna. Nah, tapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sehingga hal itu bisa terjadi? Saudara, kalau kita kembali kepada pesta di Kana tadi, maka kita melihat mujizat itu terjadi pertama-tama karena ada orang yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam hal ini kita melihat ketika Maria melihat bahwa tuan rumah sudah kehabisan anggur, maka dia memberitahu Yesus dengan mengatakan mereka kehabisan anggur. Nah, saudara, kita melihat bahwa Maria mengenal Yesus dengan baik, ya, sehingga dia bukan memaksakan keinginannya, tapi dia hanya memberitahu saja apa yang menjadi kebutuhan yang ada pada saat itu. Dia berkata, mereka kehabisan anggur. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, satu pemberitahuan yang sederhana kepada Yesus, ya, bahwa ada satu kebutuhan yang dihadapi. Dan saudara, kita melihat bahwa Maria mengenal dengan baik siapa Yesus, sehingga dia pun bisa menyampaikan permintaan itu dengan sederhana. Nah saudara, orang yang mengenal Yesus dengan baik, ya, orang yang mengenal siapa Yesus dengan benar, maka dia pun juga bisa meminta dengan yakin dan juga dengan benar, karena dia mengenal siapa Yesus. Bukan berarti kita memaksakan kehendak kita, ya, tapi kita hanya memberitahukan apa yang menjadi kebutuhan. Bukan berarti kita juga boleh sembarang meminta, tetapi kita meminta untuk memenuhi kehendak Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian tentang seorang yang bernama Josh Muller, di mana ketika dia melayani, ya, merawat dan membesarkan anak-anak yatim piatu dengan segala keterbatasan, ya, sehingga satu hari mereka kehabisan makanan, tapi di dalam doa mereka ketika mereka akan makan, mereka berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong menyediakan makanan. Pada saat mereka kehabisan makanan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Ada orang yang menyediakan dan mengirim makanan bagi mereka. Saudara, satu doa yang sederhana, mereka berdoa
mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan meminta Tuhan yang menyediakan makanan itu. Itulah doa orang yang mengenal Tuhan. Bahwa kita hanya menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, kita melihat bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur, ya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang pertama, kita melihat karena ada orang yang meminta. Maria memberitahu Yesus tentang kebutuhan itu. Yang kedua juga harus ada orang yang taat, ya. Nah, saudara, kita melihat ketika mereka kehabisan anggur, Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, ya. Maria berkata, apapun yang Yesus katakan, apapun yang dia katakan, perbuatlah itu. Nah, saudara-saudara, pelayan-pelayan itu tentu sedang kebingungan karena mereka sudah kehabisan anggur, ya. Tapi Maria berkata kepada mereka, lakukanlah apapun yang dikatakan oleh Yesus kepadamu. Saudara, satu statement yang penting bahwa Maria mengenal siapa Yesus sehingga dia percaya kepada dia dan dia mau taat. Apapun yang Yesus katakan pasti akan terjadi, ya. Apapun yang Yesus katakan harus ditaati. Justru kita melihat ketika para pelayan-pelayan itu mentaati apa yang Yesus katakan, mereka mengisi tempayan-tempayan air itu dengan air, maka Tuhan pun mengubah air itu menjadi anggur. Jadi kita melihat mengapa mujizat itu bisa terjadi, karena ada yang meminta. Dan yang kedua karena ada orang yang taat terhadap perkataan Tuhan. Saudara, ini adalah prinsip, ya, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Bahwa sebagai murid semestinya kita pun juga memiliki ketaatan kepada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, perbuatlah itu. Saudara, Tuhan mempunyai rencana bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa pesan Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saudara, tentu saja kita harus belajar taat. Bagaimana kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari, entahkah kita sebagai pelajar, pekerja, ya, guru, maupun tenaga medis dan lain-lain, kita belajar taat kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat di dalam setiap bidang pekerjaan yang sedang kita lakukan. Tuhan berjanji bahwa Dia pasti akan menyertai kita, Dia akan hadir untuk mengubah hidup kita menjadi bermakna, sehingga hidup kita pun juga menjadi berarti bagi orang lain. Nah, saudara, ketika kita memenuhi panggilan Tuhan bagi hidup kita untuk menjadi berkat itu, ya, maka kita akan merasakan satu kepuasan, satu sukacita yang sesungguhnya ketika kita sudah mentaati kehendak Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebuah kesaksian tentang seorang bapak yang menyediakan waktunya untuk membimbing anak-anak jalanan, ya, yang tidak ada yang memperhatikan. Tapi bapak ini dengan ketaatan kepada Tuhan menyediakan waktunya, bahkan juga uangnya, ya, untuk membimbing anak-anak jalanan ini dengan memberikan mereka pelajaran-pelajaran tambahan dan juga pengajaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak yang tidak terperhatikan ini bisa belajar dengan lebih baik, bahkan akhirnya boleh mengenal kasih karunia Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, bapak ini mengatakan betapa dia sukacita ketika melihat anak-anak yang tadinya tidak mempunyai tujuan hidup itu sekarang mempunyai tujuan hidup karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Ada satu sukacita karena pemenuhan terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Ketika kita berhasil atau bisa taat pada panggilan itu, maka kita mengalami satu kepenuhan, sukacita yang sepenuhnya. Saudara, di dalam peristiwa ini kita melihat Yesus mengubah air jadi anggur, ya. Ayat 11 mencatat bahwa Yesus membuat mujizat ini sebagai satu tanda-tanda keilahiannya. Sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Sehingga kita pun juga yang menyaksikan peristiwa ini semakin mengenal dan semakin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, orang yang mempunyai pengenalan yang benar inilah yang dapat meminta dengan yakin dan benar kepada Yesus. Seperti Maria yang berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Seperti itulah kita meminta kepada Tuhan, memberitahu kebutuhan kita. Dan orang yang mengenal Tuhan seperti inilah juga yang bisa taat kepada Tuhan. Seperti Maria berkata, perbuatlah apapun yang dikatakan kepadamu. Apapun yang Yesus katakan, kita mau belajar untuk taat. Dengan demikian kehidupan kita pun juga bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita untuk berdoa bersama-sama. Baik itu bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga kita, dan juga bagi gereja dan bangsa ini.
Nah, saudara, sebelumnya saya mengajak kembali kita menyanyikan pujian karena salibnya, karena salibmu, biarlah itu menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita berdoa di hadapan Tuhan. Pertama, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan kita mohon supaya Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup kita, memberikan sukacita di dalam hidup kita, dan memberikan satu hidup yang bermakna. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk mentaati panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, dan kita berdoa mohon anugerah Tuhan. Biar musik memainkan lagu ini dengan lembut. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, karena anugerah-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami, mengubah hidup kami yang hambar menjadi hidup yang ada sukacita dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau perbaharui sukacita kami hari lepas hari. Kami bersyukur kehadiran-Mu memberikan tujuan, harapan dan makna dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tetap bisa melihatnya dengan jelas, tujuan yang Kau berikan, hidup yang berarti yang Kau sediakan bagi kami. Dan beri kami kemampuan untuk hidup di dalamnya, untuk mentaati rencana dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga bagi keluarga kita, supaya juga ada sukacita Tuhan yang senantiasa dibaharui dalam kehidupan rumah tangga kita.
Tidak jarang dalam rumah tangga Kristen pun juga terjadi perbedaan bahkan konflik. Dan memang itu adalah hal yang mungkin sekali terjadi, manusiawi. Tapi kita membutuhkan sukacita Tuhan yang membaharui relasi kita. Sehingga tidak menjadi satu kepahitan di dalam relasi suami istri maupun juga orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Mari kita mohon Tuhan hadir, mengubahkan relasi dalam rumah tangga yang mungkin sudah menjadi hambar atau sudah menjadi pahit, supaya menjadi sukacita kembali karena Tuhan hadir di tengah rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir untuk mengubahkan hidup setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Baik itu relasi dengan pasangan, dengan anak maupun dengan saudara. Ya Tuhan, sering kali terjadi juga perbedaan pendapat bahkan konflik. Tuhan, Engkau ampuni kami kalau kami telah bersikap salah terhadap keluarga kami sendiri. Tuhan, berikan hati yang baru, berikan sukacita yang baru. Dan Tuhan, tambahkan sukacita itu sehingga relasi yang ada dipulihkan, yang sudah menjadi hambar dipulihkan, yang bahkan sudah menjadi pahit dipulihkan. Karena sukacita Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam keluarga kami. Tuhan memberkati baik suami atau istri. Tuhan memberkati baik orang tua dan anak. Tuhan memberkati baik kakak maupun adik. Supaya ada sukacita Tuhan yang hadir dalam setiap relasi yang ada. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berikutnya kita juga mau berdoa bagi pekerjaan kita masing-masing. Entahkah kita sebagai pengusaha ataupun juga yang bekerja di kantor, masing-masing pekerjaan punya kesukarannya, punya tantangannya yang seringkali bisa juga menimbulkan kekecewaan, kepahitan. Kembali kita membutuhkan sukacita Tuhan yang memulihkan semangat kita, yang memulihkan kembali dan memperjelas tujuan kita bekerja, tujuan kita berusaha. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi, tapi juga panggilan Tuhan yang lebih besar dari itu. Kita boleh jadi berkat melalui pekerjaan kita, bahkan melalui usaha kita. Karena kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berdoa supaya Tuhan menambahkan dan memperbaharui sukacita kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bagi pekerjaan kami masing-masing. Baik jemaat-Mu yang bekerja di kantor dimanapun maupun juga yang mempunyai usaha sendiri. Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini begitu banyak tantangan, kekecewaan, kegagalan. Dan mungkin itu sudah menimbulkan kepahitan, hati yang hambar terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tuhan, kami sekali lagi mohon Tuhan yang hadir di tengah pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang hadir itu yang mengubahkan kondisi yang hambar itu menjadi sukacita kembali. Dibaharui dengan satu semangat yang baru kembali. Diperjelas di dalam tujuan dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang menghadapi tantangan ini. Tuhan pulihkan dan Tuhan beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga akan menyediakan jalan keluar pada waktunya. Dan Engkau menyediakan berkat-Mu baru setiap pagi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang berikutnya kita juga mau berdoa bagi pelayanan di dalam gereja dan juga keterlibatan kita masing-masing di dalam pelayanan, ya. Baik pelayanan kita di dalam gereja maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang saudara yang terlibat dalam pelayanan para church atau dimanapun kita boleh melayani Tuhan. Mari kita berdoa supaya kehadiran kita, keterlibatan kita dalam sebuah pelayanan itu benar-benar kita bersandar kepada kuasa Tuhan, sehingga pelayanan kita bisa memuliakan Tuhan. Kita berdoa bagi segala kegiatan pelayanan dalam gereja di tengah situasi pandemi ini yang sebagian besar dijalankan secara online, ya. Kita mohon anugerah Tuhan supaya dilindungi sehingga seluruh proses yang seringkali banyak masalah teknis, ya, yang membutuhkan kelengkapan teknologi, Tuhan kiranya melindungi sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kita bersyukur kalau sampai hari ini ibadah kita hari Minggu bisa berjalan dengan baik, semua karena pemeliharaan Tuhan. Ya, semua berjalan dengan lancar karena pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa Tuhan tolong sehingga semua ini tetap boleh jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau yang sudah menyertai hidup kami, pelayanan kami, juga berbagai tugas pekerjaan Tuhan dalam gereja yang setiap minggu bahkan hari-hari yang lain sudah dikerjakan
1 tahun yang berlalu ini Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan yang masih terus menyertai melindungi sampai hari ini. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, sungguh Tuhan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Tuhan menyertai, sehingga dalam keterbatasan kekurangan kami Tuhan, Engkau melengkapi, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan, boleh jadi berkat. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa bagi tim ibadah, tim multimedia, tim EBM, dan juga banyak saudara yang terlibat, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Semua dipakai Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka. Tuhan, Kau terus tambahkan juga semangat yang baru, sukacita yang baru, kesehatian di dalam melakukan semua yang Tuhan percayakan ini. Juga Tuhan dalam pelayanan anak-anak-Mu dimanapun Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kami juga tetap boleh melihat bahwa itu adalah satu pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, kita juga mau berdoa bagi pemerintah kita yang sedang berjuang dengan susah payah ya, mengupayakan penanganan pandemi ini. Baik itu dengan pengobatan ya bagi mereka yang sakit, maupun juga dengan sekarang ada vaksinasi supaya tidak menjadi melebar kemana-mana. Mari kita doakan kebutuhan vaksin yang begitu besar ya, pendistribusian dan juga proses vaksinnya sendiri yang membutuhkan SDM dan juga kerjasama dari seluruh masyarakat. Mari kita berdoa untuk kebutuhan yang besar ini. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah, kesanggupan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa di tengah situasi ini pemerintah kami diberi hati yang sungguh-sungguh mau menyiapkan, menyediakan untuk baik pengobatan bagi mereka yang sakit karena COVID maupun juga vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau beri kesanggupan kepada pemerintah kami sehingga mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik, dan Engkau yang menjadikan pekerjaan mereka berhasil. Sehingga Tuhan, proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan Tuhan, Engkau yang juga berkenan sediakan. Dan Bapak, kami berdoa bagi mereka yang masih sakit, Tuhan juga melindungi mereka sehingga mereka boleh cepat pulih dan sehat kembali. Makasih Bapak, yang berdoa menyerahkan keadaan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kontrol atas segala sesuatu. Dan bahkan sekalipun penyakit ini begitu sulit, tapi Tuhan tetap berkuasa atasnya. Karena itu kami percayakan masa depan kami, masa depan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa bagi kesehatan kita masing-masing. Juga jemaat yang sedang sakit, ada yang di rumah sakit, ada juga yang berobat jalan, ya. Sekalipun saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, tapi saudara yang tahu, mari kita doakan. Mohon Tuhan juga beranugerah kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan Tuhan saudara kami yang sedang sakit dalam tubuh, beberapa yang masih di rumah sakit yang sedang berobat, Tuhan menyertai dan menolong, memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Demikian juga ada yang berobat jalan, Tuhan Engkau yang menyertai. Engkau tahu kesusahan hati mereka, kekhawatiran mereka. Engkau yang angkat dan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melindungi dan memberi tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bawa segala doa permohonan kami. Karena Engkau yang mendengar Tuhan dan mengetahui segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu dan Engkau peduli dengan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa untuk persekutuan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai di sini persekutuan doa malam hari ini, dan sampai bertemu Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.